Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, COVID-19 juga telah memaksa kita untuk berubah, termasuk menyadarkan kita tentang pentingnya memperkuat ketahanan keuangan atau financial resilience. Sebagaimana kita saksikan bersama, banyak anggota masyarakat yang tidak siap, tidak menyiapkan sejumlah dana untuk situasi darurat, untuk berjaga-jaga, sehingga pertahanan keuangannya dinilai rapuh. Ada yang hanya bisa bertahan beberapa minggu, bahkan hanya beberapa hari setelah itu merepotkan keluarganya. Bahkan laporan OECD, ini berdasarkan survei 2018, menyebutkan bahwa 1 di antara 3 orang tidak aman secara keuangan atau financially insecure. Mereka tidak masuk dalam kelompok miskin, tapi mereka tidak mampu menjaga diri dan keluarganya untuk tetap di atas garis kemiskinan. Jika selama 3 bulan ada gangguan dalam penghasilan, misalnya seperti masa pandemik ini, sampai lebih dari 3 bulan di negara-negara Eropa maupun di Asia Timur itu juga ada lockdown yang jangka waktunya lebih dari 3 bulan. Mereka tidak secure, tidak siap. Nah, 3 kelompok yang paling rentan, ini termasuk dalam kelompok ini, yang pertama pemuda. Ini tentunya kalau yang baru kerja biasanya penghasilan belum begitu tinggi, pindah-pindah. Yang kedua, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, karena dia tidak tahu soal tadi itu, konsep-konsep di dalam keuangan. Yang ketiga, memang keluarga yang memiliki anak. Ini yang paling rentan. Para pemuda lebih rentan terhadap secara finansial karena mereka umumnya lebih banyak menghabiskan biaya dalam hal conveniences. Ini gaya hidup yang baru lah, yang penting enak, nyaman, jalan-jalan, dan sebagainya. Mereka juga cenderung menganggap experience itu lebih penting dibandingkan value possession. Gitu. Maka tidak heran masih banyak pemuda yang belum mencoba untuk punya rumah sendiri atau kendaraan sendiri. Karena convenient, ngapain punya mobil, ngapain punya rumah, gitu ya. Pakai yang charteran lebih gampang. Dengan prinsip kamu hanya hidup 1 kali atau you only live once, YOLO, ini yang banyak dianut prinsip ini, kebanyakan pemuda juga tidak mempersiapkan dana darurat dan tidak memiliki perencanaan keuangan yang cukup memadai. Perlu dicatat bahwa hasil survei literasi keuangan 2019 ini yang dilakukan oleh OJK, hanya 6% masyarakat Indonesia yang memiliki dana pensiun. Hanya 6%. Selebihnya itu akan menggantungkan pada ahli warisnya atau pesangonnya saja. Artinya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mensecure masa depan. Tanpa program pensiun yang memadai, kita hanya akan menjadi generasi sandwich. Jadi dari bawah kita ditekan, dari atas kita harus mikul beban keluarga kita, dan kita akan menjadi generasi sandwich yang ditekan dari atas bawah. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman keuangan dan kepemilikan produk investasi di kalangan muda menjadi hal yang sangat krusial, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Para pemuda harus dibekali kemampuan pengelolaan keuangan sebagai salah satu essential life skill. Jadi ini keterampilan keuangan ini seperti kita pandai mengemudi, bisa berenang, dan sebagainya. Di sekolah-sekolah jarang sekali diajari secara khusus jadi sebuah mata kuliah. Para pemuda, termasuk mahasiswa yang mengikuti acara webinar ini, harus mulai mempersiapkan masa depan keuangan mereka melalui kegiatan investasi. 3 hal utama yang harus dipahami agar berhasil dalam berinvestasi atau mengelola keuangan pribadi. Yang pertama, menentukan tujuan keuangan. Jangka pendek mau apa, jangka menengah mau apa, jangka panjang mau apa, dan untuk apa. Sehingga investasinya bisa pas. Yang kedua, memiliki pemahaman terhadap produk investasi itu. Ya, yang pertama, kalau nabung, tadi pertama harus ada uang. Nah, kalau nabung itu bukan uang sisa, tapi harus disisihkan dulu, baru sisanya kita spend, kita konsum. Jadi jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan nanti dibelikan produk investasi apa. Yang penting, jangan hanya memahami benefit-nya, pahami juga risikonya. Karena semua investasi itu pasti ada risikonya. Saya sering di kampus mengatakan, mahasiswa pacaran aja ada risikonya, paling nggak risiko putus dan sebagainya. Jadi investasi pun ada risikonya. Yang ketiga, ini adalah kita harus disiplin dalam menjalankan rencana keuangan yang telah ditetapkan. Kalau udah itu disiplin. Ini ilmu manajemen.
Namun yang perlu digarisbawahi, adik-adik mahasiswa harus paham bahwa tidak semua investasi pasti menghasilkan return yang besar atau terjamin legalitasnya. Ini perlu saya garisbawahi. Investasi yang kita lakukan harus memenuhi prinsip 2L, yaitu legal dan logis. Ya. Jadi harus dia secara legal dan logis. Kalau ada tawaran yang imbal hasilnya tidak masuk akal, ini hati-hati. Ya, karena banyak kasus investasi bodong. Dalam kaitan ini, dengan legalitas investasi, adik-adik mahasiswa, juga kita, Bapak Ibu, dapat menghubungi kontak center OJK 157. Telepon di 157. Atau melalui WhatsApp, yang gampang, ini yang lebih trendy. WhatsApp-nya boleh dicatat 081 157 157 157. Ini bisa WhatsApp. Kalau ada mau tawaran, dana P2P lending dan sebagainya, langsung saja di WhatsApp di situ nanti akan dijawab. Tapi ini hanya hari kerja, karena ini lembaga negara, bukan 24 jam servisnya. Sebagai pusat referensi untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan informasi keuangan yang murah, mudah, dan dipercaya. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang berbahagia, OJK juga meletakkan program peningkatan pemahaman bagi pemuda sebagai salah satu program prioritas. Dan ini ada di dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Ini diluncurkan oleh Bapak Presiden 3 tahun yang lalu. Di masa pandemi, edukasi OJK juga tidak berhenti. Kami terus secara aktif melakukan kampanye literasi keuangan secara digital, baik itu melalui mini site OJK, sikapiuangmu.ojk.go.id, sikapi uangmu satu kata. Kemudian ada mobile apps, media sosial, maupun edukasi melalui online platform. Dan ini kami bersyukur kami bisa melakukan literasi keuangan ini bersama-sama sekaligus dengan para mahasiswa yang cerdas. Selain itu, OJK bersama-sama industri keuangan terus mendorong peningkatan tabungan dan investasi melalui program dan produk yang sesuai segmen pemuda. Ini ada khusus salah satu inisiatif dalam inklusi keuangan yang dilaksanakan adalah Simpanan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia. Ini ada beberapa bank yang berpartisipasi, termasuk Bank Rakyat Indonesia. SIMUDA ini merupakan produk tabungan sekaligus investasi khusus bagi kelompok usia antara 18 sampai 30 tahun. Jadi itu didesain untuk itu. Yang tabungan dilengkapi dengan fitur asuransi dan juga investasi. SIMUDA dapat menjadi salah satu instrumen untuk menabung uang muka rumah dengan produk SIMUDA Rumahku, kemudian nabung emas, ada SIMUDA Emasku, atau berinvestasi reksadana dengan produk SIMUDA Investasiku. Ini yang secara generik ada beberapa bank yang mengambil bagian di sini. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian yang berbahagia, di masa pandemik ini, upaya-upaya untuk meningkatkan financial resilience melalui program literasi dan inklusi harus dilakukan secara bersama-sama atau sinergi. Jadi kalau peningkatan literasi keuangan tidak bisa dilakukan sendiri oleh OJK. Ini karena terlalu luas dan terlalu besar, sedangkan OJK itu lembaga yang relatif kecil. Oleh karena itu, OJK sangat mendukung dan kami sangat mengapresiasi kegiatan literasi keuangan Goes to Campus ini yang dilaksanakan oleh Majalah Investor dari Berita Satu Group dan Universitas Trisakti. Kita berharap seminar literasi ini dapat menjadi salah satu footprints untuk meningkatkan ketahanan keuangan bagi mahasiswa Indonesia dengan disertai harapan tentunya bahwa seminar literasi keuangan Goes to Campus ini akan terus dilanjutkan. Nanti mudah-mudahan Pak Primus masih berkenan. Siap. Oleh karena itu, kami ingin berpesan kepada adik-adik, bertanyalah sebanyak mungkin kepada para narasumber kita yang kompeten. Ini semuanya luar biasa, para narasumber. Investasi apa yang paling cocok untuk mahasiswa, untuk investasi sejak dini? Depositokah, beli SUN atau SBN, surat berharga negara, atau beli reksadana, atau nabung emas? Atau juga mulai invest di properti, paling tidak nabung untuk uang mukanya dulu, dan sebagainya. Bagaimana cara memiliki rumah ketika masih muda? Tanyakan saja kepada para narasumber, mereka orang-orang yang ahli dan luar biasa, dan tahu bagaimana cara praktis mengelola keuangan pribadi.
Gitu ya. Akhirnya saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas dukungan untuk melakukan literasi keuangan, dan kami senang sekali atas penyelenggaraan literasi keuangan Goes to Campus ini, dan terima kasih kepada Bapak Ibu, para narasumber serta mahasiswa yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam acara seminar secara online ini. Bapak berdua sudah memberikan speech, kami sudah beralih ke diskusi. Bapak berdua boleh berkenan untuk meninggalkan kami atau mendengar, terserah Bapak berdua. Terima kasih kepada Pak Gita dan Pak Alim. Terima kasih Pak Primus. Saya akan mengikuti, tapi mungkin nanti nggak sampai selesai. Kalau jam 12 mesti. Ya. Terima kasih Pak Primus, saya masih ikut. Terima kasih Pak Primus. Ya. Terima kasih Pak Ali.